Pemuda Pancasila atau PP menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang akan segera membangun kantor pusat organisasi Majelis Pimpinan Nasional MPN Pemuda Pancasila di kawasan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Susatyo yang mengungkapkan saat menyaksikan penandatanganan prasasti pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila di kawasan IKN Nusantara oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Samarinda, Sabtu 26 Februari 2022. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin, akan mengawal proses pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila yang rencananya akan dibangun di atas lahan sekitar 2 hektar berada di tepi laut IKN Nusantara. Pemindahan kantor pusat tersebut semakin memperkuat posisi Pemuda Pancasila agar tetap dekat mendukung aktivitas pemerintahan dan kenegaraan, khususnya dalam memastikan agar nilai-nilai Pancasila dan demokrasi di kawasan IKN Nusantara tetap terjaga kelestariannya, kata Bambang Susatyo dalam keterangannya Sabtu 26 Februari 2022. Pendirian kantor pusat Pemuda Pancasila mendapatkan dukungan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Haji Muhammad Arifin, Sultan Pasir Muhammad Alamsyah III Haji Muhammad Jarnawi, dan Sultan Gunung Tabur Haji Bahrul Hadi. Hal ini diapresiasi Bambang Susatyo dengan mengangkat ketiga sultan tersebut menjadi anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Prinsip pembangunan kantor MPN Pemuda Pancasila seiring sejalan dengan prinsip pembangunan IKN Nusantara, yakni bukan sekedar membangun infrastruktur ataupun memindahkan bangunan fisik kantor dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan juga untuk membangun kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global, hingga menjadi lokomotif untuk berbagai transformasi kemajuan Indonesia, kata Bambang Susatyo. Bamsud, sapaan akrabnya, menjelaskan keluarga besar Pemuda Pancasila akan mendukung IKN Nusantara sebagai salah satu simbol identitas bangsa. Green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Pemerintah menargetkan keberadaan IKN Nusantara pun menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa, mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non-Jawa, ujarnya. Bambang Susatyo mengatakan Pemuda Pancasila akan berperan membangun ideologi Pancasila di IKN Nusantara. Upaya tersebut sesuai dengan latar belakang sejarah Pemuda Pancasila yang selalu menjaga, melindungi, dan melaksanakan ideologi Pancasila. Hal tersebut tidak lepas dari latar belakang kelahiran Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 sebagai panggilan sejarah untuk menjawab, menjaga, melindungi, dan melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta menjaga ideologi Pancasila dari serangan komunisme yang memecah belah kedaulatan bangsa dan negara. Tutup Bamsud. Sebagai informasi tambahan, penandatanganan prasasti pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila di kawasan IKN Nusantara
turut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Gubernur Kalimantan Timur Ihsan Nur, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno, Wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Majelis Pertimbangan Organisasi MPN Pemuda Pancasila Yoris Raweyai, Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman, dan Bendahara Umum MPN Pemuda Pancasila Popo Parulia. Hadir pula Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Padli, Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Wali Kota Bontang Basri Rasi, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Haji Muhammad Arifin, Sultan Pasir Muhammad Alam Satiga Haji Muhammad Zarnawi, Sultan Gunung Tabur Haji Bahrul Hadi, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Dr. Marjoni Rahman, dan Rektor Universitas Mula Warman Profesor Mas Jaya.